Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini materi kita adalah tentang kalau kita kemarin sudah melakukan benchmarking, kita sudah melakukan analisis di lapangan, kuesioner, dan seterusnya. Harusnya pada saat ini kita mulai menentukan kira-kira yang kita mau jadikan penelitian atau pengembangan proyek ini apa sih, ya. Jadi secara teknis kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam sistem yang akan kita buat ini. Nah, sekali lagi, semua requirement yang kita nyatakan dalam tahapan ini harus bisa dibuktikan terbalik ya. Jadi kalau saya menyatakan bahwa sistemnya butuh sistem akuntansi, nah, maka harus bisa ditarik ke belakang. Ini apa yang membuktikan bahwa memang butuh akuntansi? Masalah yang mana? Masalah ini didasari dari proses analisis yang mana? Saya dapat dari kuesioner. Pemiliknya bilang katanya tidak pernah tahu laba bersih perusahaan itu berapa. Nah, kalau nyari laba bersih kan harusnya dapat dari akuntansi. Nah, itu berarti bisa ditarik ke belakang, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menyatakan ini butuh Android, loh kenapa kok butuh Android? Loh karena saya programnya bisanya Android. Atau misalkan semua orang sekarang pakai Android. Nah, itu salah, ya. Jadi itu salah. Kenapa? Karena kita tidak boleh berpatokan bahwa apa yang baik untuk kita terus baik buat orang lain. Itu satu, itu salah. Dua, belum tentu juga bahwa orangnya itu butuh Android gitu kan. Kalau misalkan saya konsumen saya datang ke toko, saya nggak pernah jualan online, saya hanya menunggu orang datang ke toko saya, lah buat apa Android? Nah, itu kan pakai web atau pakai desktop sudah cukup. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Jadi, requirement dalam suatu sistem itu harus bisa ditarik ke belakang, ini asal-muasalnya dari mana. Sehingga saya memutuskan bahwa, sistemnya butuh ini. Gitu ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, karakteristik dari requirement itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi, apa yang kita nyatakan dalam dokumentasi proyek kita, itu requirement itu harus memiliki karakteristik seperti ini. Yang pertama, tidak ambigu. Dengan kata lain, ketika seseorang membaca dokumentasi yang kita berikan, tanpa ada kita di sekitar mereka, mereka sudah mengerti maksudnya apa. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Yang kedua, testable atau ini bisa diukur. Ya, jadi jangan menyatakan sesuatu yang subjektif. Saya mau tampilan yang menarik. Menarik ini dalam hal apa? Fiturnya kah? Tampilannya kah? Atau menarik bisa orang kontennya kah? Atau apanya? Nah, jadi jangan menyatakan sesuatu yang tidak bisa diukur. Ya. Kemudian yang berikutnya, clear ini kurang lebih sama ya, jadi jelas apa yang dibahas ini. Artinya bahwa yang pertama dia singkat ya, jadi dia tidak bertele-tele penjelasannya. Kemudian dia juga ya kurang lebih ini semua sederhana lah ya, intinya itu sederhana, singkat, dan dia tepat sasaran. Jadi apa yang kita mau sampaikan itu tidak berbelit-belit. Itu adalah good requirement ya. Misalnya saya mau membuat sistem informasi akuntansi tanpa membuat laporan arus kas, misalkan seperti itu. Kemudian penjelasan saya membuat sebuah sistem informasi akuntansi yang hanya menangani aset, kemudian jual beli, kemudian retur, bla bla bla, panjang sekali. Nah, ini susah dibaca oleh orang yang membaca dokumentasi kita. Ya, jadi requirement itu sebaiknya sangat mudah atau cepat dipahami oleh orang yang membaca. Kemudian correct, understandable artinya ya kurang lebih sama ya. Jadi mudah dimengerti, jelas, tidak berbelit-belit, kemudian tidak menimbulkan ambigu, kemudian ini visible yang artinya benar-benar bisa dibuat gitu ya. Jangan membuat yang saya mau membuat pengenalan retina. Dari retina ini nanti bisa dikenali ini siapa.
kemudian dia pernah pergi kemana, dia pernah minum obat apa, dia pernah belanja apa saja bisa ketahuan. Padahal secara infrastruktur kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Misalnya di Indonesia belum ada sistem yang terintegrasi. Nah, jadi ini tidak realistik, gitu ya. Kemudian independen. Artinya independen ini apa? Dari satu requirement ke requirement yang lain sifatnya adalah independen alias tidak saling bergantung. Jadi kalau dari fitur yang pertama saya menyatakan tentang jualan misalkan ya penjualan, di fitur yang kedua saya menyatakan pembelian, fitur yang ketiga saya menyatakan misalkan retur penjualan, keempat saya menyatakan retur pembelian, maka ini ceritakan masing-masing, jangan digabung-gabung. Ya. Jadi nanti ceritanya yang A tentang jual beli, B tentang retur, returnya jual beli digabung. Nah, ini bisa bermasalah. Karena apa? Satu, membingungkan, dua, yang ngerjakan belum tentu programmer yang sama. Ya, kalau nanti misalkan ternyata yang mengerjakan dua programmer yang berbeda untuk jual dan beli, sedangkan penjelasan kita tuh ada di satu tempat, itu bisa menimbulkan ambigu. Nanti bagian yang jual mengasumsikan, oh ini bagianku. Nah, ternyata itu bagiannya pembelian. Nah, itu bisa menimbulkan masalah di belakang. Ya, Atomic kurang lebih sama ya, jadi sifatnya kecil-kecil, to the point pada satu fitur tertentu. Ya, jadi tidak sambung menyambung dengan yang lainnya. Kemudian pastikan bahwa yang kita nyatakan itu memang diperlukan oleh klien. Jangan sampai kita membuat suatu requirement, menyatakan requirement yang sebenarnya klien kita nggak butuh. Itu berbahaya, karena kenapa? Bisa jadi nanti tidak digunakan atau over apa ya? Ya, over requirement ya. Harusnya dia hanya butuh bakso, dikasihnya stick. Nah, ternyata dia nggak butuh stick, dia hanya butuhnya bakso. Nah, jadinya kan membuat sesuatu yang sia-sia gitu ya. Kita sudah setengah mati nyusun, programmernya sudah setengah mati bikin program, ternyata perusahaannya nggak butuh. Nah, jadi pastikan bahwa apa yang kita ajukan sebagai requirement itu memang dibutuhkan oleh klien, gitu ya. Kemudian implementation free, yang artinya di dalam requirement kita tidak membahas tentang teknis. Misalnya, oh ini menggunakan bahasa pemrograman ini atau menggunakan database ini, itu bukan ranah kita. Itu sudah masuk ke teknis, ya. Jadi biarkan nanti ada tim sendiri yang menentukan kira-kira ini menggunakan secara implementasi menggunakan aplikasi apa saja. Gitu ya, itu kurang lebih dari karakteristik good requirement. Nah, selain itu ada juga yang perlu diperhatikan yaitu konsisten. Jadi kalau kita cerita bahwa di depan itu kita cerita ada retur penjualannya misalkan di bagian penjualan ya kita cerita barang yang tidak sesuai bisa dikembalikan, ditukar dengan barang. Nah, misal kita sudah cerita seperti itu. Kemudian nanti di belakang kita cerita tentang retur penjualan, kemudian kita ceritanya retur itu bisa kembali uang, bisa kembali tukar barang, bisa potong nota yang masih ada, atau bisa menunggu sampai barang yang tersedia itu ada. Nah, ini kan jadinya tidak konsisten. Karena di atas kita cerita cuma bisa retur itu tukar barang, tapi ternyata di belakang kita cerita macam-macam returnya. Nah, lebih baik di bagian atas kita cerita pada saat penjualan, barang yang tidak sesuai bisa diretur. Bagian retur akan dijelaskan pada subbab retur. Nah, jadi kita tidak menyentuh ranah retur di bagian penjualan, kita cukup menjelaskan bahwa di penjualan ada retur, titik. Nanti perkara returnya apa? Bacaan sendiri di bagian retur, gitu ya. Non-redundant yang artinya tidak diulang-ulang, jadi seperti tadi itu di atas dijelaskan retur, di bawah dijelaskan retur lagi, itu menjadi redundant, jadi diulang-ulang penjelasannya. Apa masalahnya sih kalau saya ngulang-ulang? Satu, dokumennya jadi panjang, bertele-tele, yang baca males. Yang kedua, kalau ada perubahan, kita lupa, kita pernah menjelaskan di mana saja. Sehingga akhirnya di atas diganti, di bawah enggak. Nah, itu yang bahaya. Nanti kalau orang hanya langsung baca yang bagian bawah, atas nggak dibaca, akhirnya dia merasa kesannya ya sudah, itu yang dikerjakan. Padahal di atas sudah diupdate. Ya, sehingga itu berbahaya. Kemudian komplit, yang artinya semua aspek yang kita
kita ukur dalam kuesioner, dalam survei, dalam interview, itu pastikan bahwa semua ada hubungannya dengan aplikasi. Jadi kemarin waktu menyerahkan daftar pertanyaan dan lain sebagainya, banyak yang saya komentari, ini apa relevansinya terhadap aplikasi? Kalau tidak ada relevansinya, nggak perlu ditanyakan. Karena apa? Nanti kalau kita ditanya balik, loh pertanyaan ini untuk mengukur apa? Kita nggak bisa jawab. Ya, kecuali kalau misalkan kita sudah yakin, oh saya jawab ini karena nanti tujuannya saya mau bikin ini, saya mau memastikan bahwa ini dibutuhkan atau tidak sama user. Nah, kecuali seperti itu, ya. Jadi pastikan bahwa requirement yang kita sudah sampaikan itu dalam bentuk komplit, yang artinya semua aspek sudah kita perhitungkan dan semua hal yang kita sudah ukur itu sudah masuk di dalam requirement. Ya, jadi di requirement ini mestinya itu sudah merupakan fitur lengkap apa yang akan kita buat dalam project yang kita garap, gitu ya. Ini penjelasannya masing-masing dan beserta contohnya. Yang pertama, pastikan bahwa tidak ambigu. Contoh, system shall be implemented using ASP. Nah, ASP ini apa? ASP ini bahasa pemrograman kah? Atau fitur yang lain kah? Nah, ada yang Active Server Pages, ada yang Application Server Provider. Nah, kita mau pakai yang mana? Nah, jadi lebih baik kita tuliskan kalau kita memang mau nulis sebuah istilah, pastikan bahwa ini misalnya, kalau kita ngomong pemilu gitu ya, itu sudah pasti berhubungan dengan pemilihan umum, nggak ada lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sesuatu yang tidak umum, apalagi ini ada akronim yang lain, itu berbahaya. Lebih baik kita tuliskan secara lengkap, ya. Sistem akan diimplementasikan menggunakan Active Server Pages, misalkan seperti ini. Ini lebih jelas untuk yang mengerjakan nanti. Atau requirement ditulis, the system shall not accept password longer than 15 characters. Artinya apa? Tidak menerima lebih dari 15 karakter. 1 diterima nggak? 2 diterima nggak? 3 diterima nggak? Kalau 15 lebih, diapakan? Diterangkit, dipotong, atau ditampilkan pesan error. Nah, ini juga nggak jelas. Nah, maka dari itu, kita perlu menjelaskan ini kalau terjadi 15 karakter, lebih dari 15 karakter, apa yang kita lakukan? Contoh, system shall not let the user enter more than 15 characters, yang artinya kalau lebih dari 15 karakter, error, nggak boleh. The system shall truncate the entered string to 15 characters. Jadi apapun yang diinputkan user, kita hanya ambil 15 karakter pertama. Atau lebih jelas lagi, the system shall display an error message if the user enters more than 15 characters. Yang artinya, kalau lebih dari 15 karakter, kita tampilkan pesan error. Ya, jadi ada banyak cara untuk menuliskan yang lebih jelas. Pertama, textbooknya kita set max length-nya 15. Jadi dia nggak bisa, karakter ke-16 diketik-ketik dia nggak muncul. Ya, atau kalau user masukkan 15 karakter lebih, kita hanya ambil 15 karakter pertama. Atau kita biarkan user masukkan apapun dan kalau dia 15 karakter lebih, kita tampilkan pesan error. Ya, itu adalah solusi yang bisa kita sampaikan secara teknikal seperti apa sih program yang mau kita buat. Nah, kalau gini kan sudah jelas. Jadi kalau kita menggunakan yang bawah ini, si programmer sudah tahu, oh berarti ini nggak boleh lebih dari 15. Ya wes, max length-nya saya set aja 15. Kalau dia berusaha memasukkan yang karakter 16, saya tampilkan pesan error. Sudah selesai. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini contoh lengkapnya. Sistem tidak bisa menerima karakter password lebih dari 15 karakter. Jika user memasukkan lebih dari 15 karakter, maka error message akan muncul. Ya, jadi contohnya seperti ini, requirement yang jelas dan lengkap untuk programmer kita. Yang berikutnya adalah testable. Testable ini artinya bisa diukur. Ya, jadi nanti ketika kita membuat good requirement itu, pastikan kita membayangkan ini nanti uji cobanya bagaimana. Ya, jadi contoh, saya membuat sistem untuk peternakan. Ini orang yang saya tanya-tanyai ini ada di Mojokerto, peternakan sapi misalkan.
selama ini saya tanya-tanyanya lewat telepon. Nanti kalau programnya jadi, programnya gimana ya caranya ngetes? Saya sekarang nggak bisa ke Mojokerto kena PPKM. Orangnya juga nggak bisa nginstall sendiri. Nah, kita pikirkan bagaimana cara kita mentesting program kita. Atau kita ukur misalkan dengan cara gini, requirement kita membuat sistem yang menarik untuk anak-anak. Ukuran menarik ini seperti apa ya? Anak-anak bisa bertahan lebih dari 2 menit menggunakan program. Anak-anak bisa duduk manis melihat program kita. Anak-anak bisa mengenali tombol-tombol yang saya sediakan. Anak-anak bisa menggunakan sistem saya tanpa ada pendamping, dan seterusnya. Ya, jadi bayangkan kalau saya membuat requirement seperti ini, kira-kira nanti bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara melakukan uji cobanya? Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya, pastikan bahwa, nah ini kata-kata yang bersifat subjektif, aman, accurate, efektif, efisien, expandable, fleksibel, maintainable. Nah, ini semuanya subjektif. Nah, buatlah menjadi kata-kata yang kuantitatif yang bisa diukur dengan kata-kata. Misalnya kita berbicara dalam hal waktu, maka saya minta prosesnya lebih cepat. Nah, jadi requirement saya ini saya nggak fokus ke tampilan, saya fokus pokoknya prosesnya membuat nota ini bisa lebih cepat. Dulunya bikin satu nota 1 menit, sekarang saya minta 30 detik selesai. Nah, gimana caranya? Nah, berarti requirement-nya kita sudah jelas. Kita fokus ke kecepatan. Nah, atau kita fokus ke safely. Berarti kalau dulu barang ini diinputkan dengan mengetik nama barangnya, sekarang nggak boleh. Dia pakai autocomplete atau pakai combo box. Jadi lebih safe. Karena kenapa? Barangnya pasti ada di database. Sehingga kita tahu bahwa barang yang dimasukkan ini sudah pasti terdaftar di daftar barang kita. Atau yang muncul di nota hanya barang-barang yang ada stoknya. Kalau stoknya habis nggak muncul. Nah, itu berarti lebih safe. Kenapa? Kita nggak bisa memasukkan barang yang nggak ada stok. Jadi kalau barangnya memang nggak ada di gudang, ya sudah jangan dijual. Nah, jadi kan bisa lebih aman gitu ya. Atau misalnya nota, setiap ada nota masuk, itu langsung dikirim notif ke pemilik toko. Sehingga pemilik toko tahu, oh hari ini ada order ini, oh hari ini gudang ngirim ini. Nah, saya juga bisa kontrol. Loh, ini PTA ini kemarin sudah pesen, hari ini kok order lagi, ada apa ini? Nah, kalau ada notif seperti itu, dia bisa aware. Sehingga bisa menghindari misalkan adanya fraud atau kecurangan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, tak teleponnya dulu kah PTA, betulkah dia melakukan order? Jangan-jangan ini hanya dibuat mainan sama karyawan saya, misalkan seperti itu. Ya, jadi buatlah pengukurannya. Pastikan bahwa segala sesuatu yang harus dites ini menggunakan pengukuran yang jelas. Jangan menggunakan ukuran yang subjektif. Ya. Kemudian jangan menggunakan kata-kata dan lain-lain karena ini nggak jelas batasnya sampai mana. Ya. Jadi contoh, program saya nanti bisa membuat penjualan, pembelian, logistik, retur barang, retur jual, retur beli, dan lain-lain. Dan lain-lain ini apa? Apakah sampai ada tracking penjualan? Apakah ada sampai akuntansinya? Apakah ada sampai notifikasi otomatis? Dan seterusnya. Ini nggak jelas. Nanti akhirnya pengukurannya juga membingungkan. Ya, jadi jangan menggunakan kata-kata yang tidak dapat diukur. Itu intinya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Oke, ini adalah contohnya. Contoh, the search facility should allow the user to find a reservation based on last name, date, etc. Nah, etc ini apa? Apakah saya bisa mencari user reservasi tujuan berdasarkan tujuan perginya? Atau berdasarkan siapa yang pesan? Atau berdasarkan harga tiketnya? Atau berdasarkan dia pernah kemana? Ini kan jadi membingungkan, ya. Jadi jangan menyatakan sesuatu
yang tidak bisa diukur atau tidak jelas, menimbulkan kebingungan di pihak yang mengimplementasikan, ya. Jadi lebih baik dituliskan, kita tuliskan, kita nih mau cari, membiarkan user search itu berdasarkan apa saja sih? Oh, hanya berdasarkan tujuan, tanggal keberangkatan, dan nama dari penumpang. Hanya 3 itu, ya sudah, tuliskan saja 3-3-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya avoid passive voice. Jadi artinya gunakan kalimat yang lebih baik aktif saja. Nah, ini ya. The airport code shall be entered by the user. Ya, kita mau keren-kerenan pakai bahasa pasif ya. Yang terjadi adalah jadi bahaya. Ini maksudnya adalah kode booking itu diinputkan oleh user. Nah, atau the airport code shall be entered, atau airport code-nya harus dimasukkan. Nah, ini jadinya kalimat pasif. The user, harusnya enakan, the user shall enter the airport code. Nah, yang kedua, requirement yang kedua, the airport code shall be entered. Ini juga tidak jelas karena kita tidak tahu ini yang menginputkan siapa, ya. Yang menginputkan ini sistemnya atau usernya. Nah, kemudian ada lagi, kita menggunakan kata-kata yang sekali lagi tidak terukur. Many, few, beberapa, sedikit, banyak. Nah, itu membingungkan. Kita mau batasi sampai berapa? Nah, contoh, ketika terjadi user melakukan pencarian, maka tampilkan datanya sedikit saja. Kita tuliskan seperti itu. Sedikit ini berapa? Kalau mau mengukur berdasarkan satu layar, cuma tampil bisa 2. Kalau mau dipanjangkan bisa sampai 100. Datanya ini ada 10.000. 100 itu ya masih sedikit, ya sudah enggak apa-apa 100 saja. Nah, setelah ditampilkan 100, begitu nyari, usernya harus scroll sampai bawah. Nah, itu kan enggak enak. Nah, jadi kalau memang kita mau menyatakan jumlah, tuliskan angkanya. Jangan menggunakan kata-kata yang sekali lagi tidak bisa diukur. Ya, itu maksud dari disable. Kemudian clear yang artinya singkat, padat, dan jelas. Jadi harus dinyatakan secara sederhana saja. Contoh seperti ini, kita bacanya aja sudah mumet ya, sudah 4 baris, kemudian penjelasannya panjang sekali. Sometimes user will enter airport code which the system will understand, but sometimes bla bla bla. Nah, ini membingungkan sekali gitu ya. Nah, padahal kita bisa menuliskan dengan cara singkat. The system shall identify the airport based on either an airport code or a city name. Jadi nggak perlu dijelaskan panjang lebar bahwa kalau user tidak tahu airport code-nya, dia bisa memasukkan nama kotanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya, gitu ya. Oke. Kemudian correct yang artinya ini betul gitu ya. Jadi kita tidak menampilkan atau tidak menggunakan requirement yang tidak jelas kebenarannya. Jadi di sini contoh misalnya the ticket price shall show all applicable taxes. Nah, including 10% state tax. Nah, padahal pajak ini misalnya kita membuat internasional gitu ya. Kalau kita tuliskan 10%, belum tentu di luar negeri menggunakan 10% pajaknya. Bisa jadi di luar negeri misalkan berdasarkan jumlah yang berangkat atau harga dari tiketnya, atau dari tujuannya, atau hal-hal yang lain. Nah, jadi kalau kita memang banyak rekomendasi seperti itu, jadi misalkan pajaknya ini bergantung dari kondisi negaranya. Berarti tuliskan saja bahwa pajak yang diberikan bergantung dari setting setiap daerah atau setting setiap negara. Misalkan kita tuliskan seperti itu ya. Jadi jangan menuliskan sebuah requirement yang kita sendiri tidak yakin dengan angkanya. Kalau memang angkanya tidak yakin, contoh kalau ditanya PPh itu berapa? Pajak penghasilan karyawan. PPh itu berapa? PPh itu ada pajak
pemberi kerja, ada pajak pekerja, ada pajak wira swasta. Ini PPh mana yang mau disampaikan? Nah, itu kita nggak jelas kan. Kalaupun ditanya misalkan pajaknya karyawan. Loh, karyawan itu ada banyak jenis, mau progresif yang mana? Nah, itu kita nggak tahu angka pastinya. Maka kita tuliskan saja di requirement bahwa besaran pajak itu mengikuti daerah atau aturan yang berlaku. Kita tulis seperti itu, ya. Jadi nanti programmer yang buat biarkan itu menjadi setting. Jadi tidak di hardcode di sistem, tapi kita buat menjadi setting sehingga begitu membutuhkan pajak, kita bisa baca dari tabel setting itu. Disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Nah, kemudian ini secara grammar, jangan menggunakan akan, seharusnya, bisa jadi. Ini seakan-akan kita sendiri tidak yakin dengan requirement kita. Ya, sistem seharusnya dapat menampilkan pesan kesalahan user jika mengisikan angka pada text box. C. Seharusnya ini berarti boleh nggak seharusnya dong. Kalau seharusnya itu kan cuman ini kan, cuman sekedar saran. Jadi kamu tuh loh harusnya jangan pakai baju warna merah. Nah, berarti saya pakai biru nggak apa-apa. Cuman kan ini disarankan pakai merah. Nah, jadi artinya apa kalau saya menyatakan kata-kata seharusnya? Ya, jadi jangan membuat kata-kata mungkin, akan, seharusnya. Ini terkesan kita sendiri tidak yakin dengan kondisi dari requirement kita. Ya. Nah, tuliskan saja langsung to the point. Sistem menampilkan pesan kesalahan jika user mengisikan angka pada text box yang seharusnya untuk nama. Nah, jadi cukup seperti itu, to the point. Kita yakin dengan permintaan kita atau requirement kita. Nah, kemudian tentang visible, ini contohnya. Jadi, gunakan kalimat-kalimat yang visible ini artinya mungkin atau memungkinkan untuk dibuat. Jangan menyatakan sesuatu yang tidak bisa atau tidak masuk akal, ya. The system shall have a natural language interface that will understand user question in help menu that given in English language. Nah, apa ya? Ini saat ini apa ya, penelitian tentang natural language ini masih terus dikembangkan. Jadi kalau misalkan saya mau menuliskan, saya minta untuk help-nya pakai natural language, belum tentu bisa dilakukan. Karena kenapa? Mungkin tidak ada fitur yang bisa mengerjakan ini. Meskipun saat ini banyak ya untuk chatbot dan lain sebagainya, mereka bisa mengenali, tapi itu dengan struktur tertentu. Jadi dengan grammar tertentu yang sesuai dengan aturan yang dikenali oleh sistemnya. Nah, misalkan ini tidak mungkin. Kenapa? Waktu saya cuma 1 bulan. Nah, kecuali kalau misalkan sudah ada library yang bisa digunakan. Jadi, saya sudah punya daftar kata-kata tertentu yang perlu diperhatikan. Jadi, begitu ada muncul kata itu, maka ini langsung topiknya tentang A. Misalkan seperti itu. Nah, itu enggak. Jadi, tergantung dari kondisi kesiapan kita sebagai tim pengembang. Kalau kita merasa 1 bulan nggak mungkin bikin suatu sistem yang bisa pakai natural language, nah ini berarti ya sudah, jangan memaksakan diri, ya. Oke. Yang berikutnya independen. Independen ini artinya dalam satu requirement kita cukup menyatakan satu permintaan saja, satu kebutuhan saja, ya. Contoh, misalkan requirement 1, kita menyatakan the list of available flights shall include flight number, departure time, arrival time for every leg of a flight. Terus nomor 2, it should be sorted by price. Nah, itu merujuk ke mana? Nah, jadi kalau kita mau menuliskan requirement 2, anggaplah bahwa ini berdiri sendiri. Jangan menggunakan kata-kata yang merujuk ke requirement yang lain. Nah, berarti requirement 2 ini kita ganti. The list of available flights should be sorted by price. Kita tuliskan seperti itu. Jangan menggunakan kata-kata it. Yang artinya ketika orang membaca masing-masing requirement, dia sudah mengerti apa yang harus dibuat, ya. Jadi tidak harus merujuk ke tempat-tempat yang lainnya, harus belajar ke sana kemari. Kemudian atomic kurang lebih sama ya. Jadi
satu requirement itu cukup menjelaskan satu pernyataan saja. Jadi kalau di sini, the system shall provide the opportunity to book the flight, purchase a ticket, reserve a hotel room, reserve a car, and provide information about attraction. Nah, ini menyatakan semua fitur yang ada di dalam sistem. Ya, kita perlu tuliskan satu-satu. The system shall provide the opportunity to book the flight. The system shall provide the opportunity to purchase a ticket, dan seterusnya. Ya, jadi lebih baik kita atomikan yang dalam artian biarkan itu menjadi kecil-kecil. Nah, berikutnya ini menyatakan tentang necessary. Jadi ini adalah kita nyatakan segala sesuatu yang memang diperlukan, ya. Jadi memang itu yang diperlukan dalam sistem. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak diperlukan tidak perlu ditulis. Yang kita tidak buat sistemnya, kita tidak buat dalam sistem kita tidak perlu dituliskan. Kita tidak perlu tuliskan di dalam requirement kita. Contoh, saya membuat sistem informasi jual beli seragam anak sekolah, ya. Kemudian di requirement saya nulisnya sistem ini tidak menerima menjahit seragam baru. Sistem ini tidak bekerja sama dengan tukang jahit. Sistem ini tidak menjual kain gelondongan ataupun meteran. Sistem ini tidak membuat akuntansinya. Sistem ini tidak jualan secara online. Sistem ini tidak menjual seragam custom. Nah, semuanya tidak. Nah, kalau tidak itu jadi banyak sekali nanti requirement-nya. Ya. Jadi, tuliskan hanya yang kita buat saja. Contoh, sistem ini bisa menjual seragam yang dikenal atau digunakan secara nasional. Jadi misalkan kalau seragamnya custom punyanya sekolah tertentu, dia nggak jual, dia hanya jual yang merah putih, putih abu-abu, putih biru tua, dan seterusnya, pramuka dan seterusnya. Ya, menyediakan peralatan pramuka, kemudian menyediakan emblem, ya, jadi ya semacam apa yang ditempel di kanan kirinya lengan itu ya, misalkan seperti itu. Kemudian sistem ini menjual bla bla bla. Nah, jadi tuliskan cukup yang kita kerjakan saja. Yang tidak kita kerjakan tidak perlu ditulis di dalam requirement. Kecuali memang itu sangat penting. Jadi misalnya sistemnya tentang jual beli, tapi sistem saya tidak menangani tentang tagihan ke supplier. Jadi sampai sekedar pesan saja ke supplier, pembayarannya tidak, maka mungkin itu perlu kita tuliskan. Jadi tidak menangani tagihan yang berjalan, misalkan seperti itu. Ya, jadi cukup tuliskan apa yang kita buat, bukan yang tidak kita buat. Ya. Oke. Implementation free yang artinya kita tidak perlu kita ini sebagai analis kita tidak perlu mengotak-atik kemampuan programmer ya, jadi kita tidak perlu mengatur programmer ini harus seperti ini seperti itu. Contoh misalkan the flight code shall be stored in text file. Itu mau nyimpen pakai apa sudah biarkan programmer yang menentukan, dia lebih jago untuk teknisnya, sehingga kita cukup percayakan ke dia tentang bagaimana cara penyimpanannya. Mau disimpan di XML, mau disimpan di MySQL, mau disimpan di Excel atau apapun, itu terserah dia karena dia yang punya kemampuan. Ya, kita cukup menyatakan tentang kebutuhan sistem itu apa sih? Pokoknya saya mau programnya jadi. Ya, kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan di sini. Oke, kemudian konsisten. Konsisten ini misalnya di requirement yang pertama, dates shall be displayed in the month, day, year format. Kemudian di tempat yang lain, somewhere out there,
kita nyatakan lagi date shall be displayed in day, month, year format. Nah, ini kan membingungkan untuk yang mengerjakan nantinya. Loh, jadinya ini mau pakai format yang mana sih? Mau pakai bulan tanggal tahun atau tanggal bulan tahun? Nah, ya. Jadi pastikan bahwa pernyataan-pernyataan yang kita tuliskan di dalam requirement kita itu konsisten satu sama lain. Nah, kalau memang kita mau menyesuaikan dengan daerahnya, dengan negaranya, ya kita tuliskan. Kalau ini programnya untuk US, maka bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya untuk Perancis, maka format tanggalnya seperti ini. Di Indonesia seperti ini, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa tuliskan satu persatu kalau memang diperlukan. Nah, atau bisa kita tuliskan model tanggalnya, ikuti saja apa yang ada di dalam setting komputernya, ya. Jadi kita ambil yang enaknya bagaimana, biar tidak membingungkan untuk programmer. Oke. Nah, yang ini apa ya maksudnya di sini ya? Ini buatlah requirement yang masuk akal gitu ya. Jadi kalau di satu tempat kita meminta sesuatu yang sangat wah, kemudian di tempat yang lain kita menyatakan bahwa ini harus cepat. Nah, ini sedikit kontradiksi di sini sehingga akhirnya kita harus memenuhi yang mana. Kalau dua-duanya dipenuhi, ini tidak mungkin misalnya seperti itu. Nah, akhirnya jadinya tunggu-tungguan nanti. Si programmer bilang ini nggak mungkin dilakukan. Kemudian si analis ngotot tetap harus dilakukan lah, ini mintanya klien kok. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin akan bisa jadi, tapi tidak optimal. Jadi mungkin Anda pernah ya ngelihat ya suatu sistem aplikasi baru gitu ya, kemudian kita install, kemudian di dalamnya kita coba ini klik-klik masih nggak bisa. Kita masukkan sesuatu, dia error tapi errornya nggak ngapa-ngapain. Nah itu terjadi karena biasanya sistem harus segera launching, tapi ternyata dari bagian programmernya tidak bisa menyanggupi itu. Jadi akhirnya ya di launching apa adanya dulu. Seiring dengan waktu nanti di-upgrade satu persatu. Yang error-error tadi dibenahi sehingga menjadi sistem yang baik. Sehingga kadang-kadang kalau kita ngelihat di App Store, kita ngelihat komentarnya orang-orang rating dari suatu sistem, kemudian ada yang nilai 1 bintang atau setengah bintang bahkan ya, lihat dulu itu tanggalnya kapan. Bisa jadi itu sudah diupdate oleh providernya. Kalau dia sudah diupdate, maka mungkin kita bisa mendapatkan aplikasi yang sudah lebih baik gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Kalau kita launching dalam kondisi tidak lengkap, user mungkin akan kecewa terlebih dahulu. Ketika seseorang kecewa, maka sulit untuk kita untuk kembali menggunakan program itu. Sama ya, jadi kalau misalnya kita punya pacar, kemudian putus, kemudian mau balik lagi, itu pasti akan ada sesuatu yang dia bakal bohongi lagi nggak ya? Nah, kayak gitu loh, ada perasaan seperti itu. Sama dengan aplikasi. Kalau kita launching dalam kondisi tidak full, kemudian error itu ditemukan oleh user, maka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari user. Ya. Kemudian yang kedua, ini contohnya tidak konsisten. Jadi antara satu requirement dengan requirement yang lain, itu permintaannya berbeda-beda. Nah, ini jadi contohnya. For outbound and inbound flight, the user shall be able to compare the flight prices from other nearby airport. Jadi ini kalau mau nyari, maksudnya dia tuh kalau mau nyari tiket PP itu pulang pergi, nah yang di istilahnya menggunakan outbound and inbound. Sedangkan di tempat yang lain untuk menyatakan PP itu the outbound and return flight. Nah ini jadinya nanti yang baca bingung. Tadi ada outbound inbound itu artinya apa? Sekarang ada outbound and return. Nah, ini jadinya yang mana yang mau digunakan atau apakah bahkan mungkin ada yang nggak sadar bahwa ini menyatakan hal yang sama. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan istilah. Oke, kemudian complete. Complete ini jelaskan sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi
Jika memang kondisinya spesifik, maka ya sudah, tuliskan secara spesifik ini berlaku untuk yang gimana, gitu ya. Contohnya di sini untuk penerbangan di dalam Pulau Jawa tidak ada opsi makan di pesawat. Tapi ketika ini penerbangan luar negeri, maka tampilkan untuk opsi membeli makanan di pesawat. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini juga akhirnya jadi muncul pertanyaan ya. Kalau misalkan seperti ini, kemudian yang di luar pulau gimana? Karena ini bandingannya Jawa dengan luar negeri. Nah, sedangkan kalau dari Surabaya ke Bali gimana ya? Kalau dari Jakarta ke Makassar gimana? Apakah ada disediakan makan atau tidak? Nah, ini jadi membingungkan ya. Jadi pastikan bahwa kita sudah membahas semua dan kemudian kalau memang spesifik tuliskan satu persatu untuk spesifiknya seperti apa. Ya. Oke. Ini adalah referensi yang digunakan. Oke. Sampai di sini untuk good requirement ada pertanyaan. Ini menjadi tugas berikutnya ya. Jadi dari proses benchmarking, analisis dan lain-lain yang sudah pernah Anda lakukan, maka itu harus apa ya istilah Indonesianya ya, dipetani itu diapakan, dipilah-pilah satu persatu sehingga kita bisa menentukan kira-kira sistem saya itu akan membuat apa saja ya. Dari awal yang kita buat visibility study-nya dulu, kan kita sudah memberikan gambaran kan, saya mau buat ABCDE. Nah, dari hasil benchmarking, interview, kuesioner, kira-kira saya punya dasar enggak? Oh, ternyata fitur A ini enggak ada dasarnya, enggak ada yang membahas tentang itu, enggak ada yang minta itu juga, berarti itu coret, itu enggak bisa jadi requirement kita. Sedangkan fitur B, oh ternyata dari kuesioner buktikan memang betul dibutuhkan fitur B ini, ya sudah fitur B saya masukkan, ya. Jadi itu tugas Anda selanjutnya, membuat daftar requirement dari fitur yang akan kita buat di dalam project kita. Oke, sampai di sini kita masih punya waktu untuk membahas kuesioner dan survei Anda. Ada yang masih belum selesai. Yuk, ayo. Iya Bu, permisi, izin masuk. Saya dari kelompok presisi yang mau mengonfirmasi ini tadi kemarin pada malam minggu kami mohon maaf mengirimkannya pada malam minggu tentang kuesioner dan pertanyaan kuesioner, pertanyaan wawancara. Nah, kemudian pada siang ini kami kirim kembali berdasarkan hasil yang Ibu revisi. Mungkin mau konfirmasi apakah sudah diterima Bu? Ini Kak Aloysius Amadeo. Iya, dikirim oleh Sian. Iya. Bahas sekarang atau gimana ini? Ya boleh Bu, kalau dibahas sekarang Bu, supaya kami bisa bekerja bisa disebar langsung kuesionernya berhubung saya dengan share waktunya. Screen ya. Iya Bu. Kamu nggak masalah toh saya share screen? Oh, tidak masalah kok Bu. Ya wes, oke, sebentar. Posisi. Nah ini ya, pengembangan aplikasi yang kami buat. Ini belum dijelaskan, kamu mau bikin aplikasi apa? Oh iya Bu. Nah, kemudian... Sampai saya catat saja Bu, langsung. Oke, berbelanja ini belanjanya belum dispesifikkan ya, belanja apa ya? Atau bebas belanja apapun? Bebas belanja apapun. Nanti di bawahnya ada pertanyaan lanjutannya Bu. Kalau gitu ya apa ini gantian per minggu aja. Kalau per bulan satu kali itu rasanya kok nggak masuk akal ya. Kita nge-grab aja berapa kali. Ya, ganti per minggu ya. Kemudian produk apa yang dibelanjakan?
Oke. Kalau ini ditambahi satu lagi, misalkan toko online, toko offline, atau saya milihnya apa istilahnya ya? Ya seketemunya gitu loh. Jadi kalau pas browsing nemu ya saya beli. Kalau saya pas ke jalan-jalan nemu saya beli gitu. Apa istilahnya ya? Hybrid atau bagaimana ya? Lebih ke Hybrid. Ya hybrid, tapi kalau saya kayak keren iya, ya. bisa dicentang dua-duanya Ya kok Bu. tidak Gitu. ada preferensi. Iya, bisa Bisa keduanya centang berarti. dua-duanya ya. Jadi Iya, iya wes sak nemu nih berarti ya. iya Bu. Ya Kita wes. pikirnya gitu. Apakah diskon jadi pertimbangan? Iya. Netral katanya gini. Diskon yang dibelanjakan, diskon seperti apa yang Anda harapkan kali ya, diskon kok dibelanjakan? Oh, yang harapkan ya Bu. Mm-mm. Diskon. Platform digital itu umum enggak ya digunakan ya? Ngerti semua enggak apa yang dimasukkan dengan platform digital? Ini kalau anak impor ngerti ya. Tapi kalau orang umum, enggak gampangan media sosial tadi. Iya sih Bu, cuma ya nanti kita akan ganti aja media sosial yang lebih dipahami orang awam juga ya Bu. Iya, Kan kita betul. nyebarkannya kan ke orang umum ya. Kemana-mana, iya betul. Kemudian, apakah diskon ini tempat penjual syarat dan ketentuan? Iya. Terus, apakah Anda merasa kesulitan? Ini maksudnya gimana? Saya tahu toko itu ada diskon, tapi saya nggak tahu diskonnya apa, atau saya nggak tahu sama sekali harus mencari tahu diskon apa dan di mana, apa gimana? Kita tahu toko itu punya diskon, tapi kita tidak tahu berlakunya sampai kapan. Kayak gitu. Kan diskonnya sedang berlaku. Jadi mungkin nanti kita tambahin yang sedang berlaku ini diganti dalam waktu tertentu diskonnya apa. Kayak gitu Kak Bu. Maksudnya dijelaskan keterangan waktu supaya orang itu paham pertanyaannya gitu Kak Bu. Ya, saya apa masih bingung mencari kata-katanya gitu. Apakah atau apakah Anda merasa kesulitan untuk mencari tahu diskon yang berlaku di sebuah toko tertentu? Ini tujuanmu untuk menyediakan fasilitas search gitu kah? Menyediakan fasilitas dia tuh berlakunya sampai kapan Bu. Jadi diskon ini tuh misalnya dia tahu di toko itu ada diskon, tapi dia nggak tahu berlakunya sampai kapan. Kan biasanya kan diskon itu kan ada periodenya gitu ya Bu. Misalnya sampai tanggal 3 atau sampai tanggal 5. Oh, berarti sudah tahu ada diskon, tapi Mm-mm. waktunya yang nggak tahu. Iya Bu. Kayak Apakah nggak masuk di syarat ketentuan ini ya? Kan informasi sudah lengkap ini. Bisa Bu. Cuma kita yang permasalahannya ini kita yang pertanyaan ini tuh eh, mungkin nangkepnya nanti Atau gini, gimana di Bu? di sini di pertanyaan yang ini kita bahasnya kesulitan apa yang Anda hadapi ketika mencari informasi diskon. Jadi kamu kasih pilihan misalkan durasi diskonnya, lokasi diskonnya, besaran diskonnya, tenan yang memberikan diskon. Jadi itu bisa dijadikan dasar-dasar untuk kita menentukan atribut apa saja sih yang kita mau catat di dalam sistem kita. Gitu. Ya, jadi pertanyaan yang ini dan yang ini nanti akhirnya jadi satu. Itu tadi kesulitan apa sih yang dihadapi seseorang ketika menemukan atau mencari diskon. Betul. Ya, jadi dia kesulitan cari lokasinya kah, atau nama tokonya kah, atau besaran diskonnya kah, atau ini masih berlaku atau tidak kah, dan seterusnya.
Jadi nanti pertanyaannya dibuat checkbox ya Bu. Jadi orang-orang bisa mencentang masalah apa saja Ya, yang lebih ditemui. jelas. Kemudian, apakah Anda pernah mencari tidak sesuai dengan yang diharapkan? Kalau diskon kurang besar mah selalu ya. Diskon 80% gitu, bisa nggak 90%? Waduh. Ini sama ya dengan kesulitan tadi ya, berarti pernah atau tidak ya? Iya, berarti ini nanti dijadikan satu ya Bu, dengan yang di atas. Baik. Oke. Berdasarkan kategori ini, kategori apa maksudnya? Besaran diskonnya, durasi diskonnya, barang yang dijual, atau Berdasarkan kategori barang yang dijual Bu. kalau dijelaskan aja gimana? Jadi berdasarkan barang yang sedang dicari, gitu, barang yang mau dibeli. Berdasarkan barang yang dicari. Ya. Pengennya sih kategori itu misalnya kategori apa ya, misalnya mau nyari promo makanan berarti dia nyarinya di kategori makanan. Soalnya kadang ada beberapa website itu yang dia jadi satu semua, user jadi bingung mau milih kategori mana. Jadi ini ditambahin ya Bu, kategori barang yang ingin dibeli. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Oke Bu. Karena kalau kita nyebut kategori saja, ini yang mau dicari kategori diskonnya atau kategori barangnya, ya? Oke, next. Oke, ini yang interview. Interview kemarin saya ada, iya. Iya Bu, jadi Bu memberikan saran pada pertanyaan yang ketiga sebelum menanyakan apa yang di pertanyaan ketiga itu saya. Oh ini ya. Sebentar. Jika Anda mengadakan diskon, nah itu Ibu memberikan saran itu apakah tokonya itu memberikan diskon, bagaimana bentuk diskon yang diberikan. Jadi diberi dulu pertanyaan pendahulunya seperti itu. Kemudian kami tambahkan titik 2 pertanyaan yang di atasnya itu. 2 atau 3. 1, 2. Oh ya, 2 pertanyaan di atasnya itu sebagai pengawalnya. Seperti itu. Kalau ini nanti hubungannya ke program apa ya? Jadi apakah satu toko itu bisa menjadi satu user, kemudian dia bisa inputkan diskon online dan diskon offline-nya, atau gimana? Ini sih pertanyaan nanti dibedakan ya Bu, pas interview. Jadi kalau misalnya dia toko offline, terus dia punya toko online, berarti biasanya ya Bu, saya pernah belanja gitu, itu ada perbedaan diskonnya yang signifikan seperti itu. Saya ngerti maksudnya. Nah, cuman secara teknikal nanti kalau masuk ke program ini mau jadi fitur apa? Apakah maksudmu satu user account, jadi satu email misalkan itu bisa menginputkan promo online offline, ataukah kalau dia online ya berarti promonya online tok, kalau dia punya toko offline bikin akun baru, atau gimana? Jadi nanti user input promonya itu kalau misalnya dia di toko offline-nya beda sama toko online, nanti ada keterangan di toko offline diskonnya segini, di toko online diskonnya segini. Begitu Bu. Sih. Tapi bisa juga disamakan gitu ya? Iya, ada fitur yang bisa disamakan. Emang toko ini nggak membedakan gitu. Kan biasanya kan orang kalau misalnya toko offline itu kan diskonnya lebih besar. Kenapa? Karena dia kepingin orang lebih beli banyak barang di tokonya offline-nya mereka. Kayak gitu. Daripada di online kan mereka hanya milih barang yang inginkan saja. Tapi kalau toko offline kan kita bisa menawarkan barang-barang lebih banyak. Ini silakan dibeli kayak gitu Bu. Oke. Ini target yang menyebarkan diskon ini balik lagi ke atas ya. Ini kan tujuan memberikan diskon ini toh? Sama atau itu?
Ya kurang lebih sama sih Bu. Tapi ya Sambil mungkin diulang ya. nanti akan kami revisi lagi. Keuntungan yang Anda dapatkan, ini keuntungan dalam bentuk apa ini? Mungkin nanti narasumbernya menjawab keuntungan dalam segi ekonomik sama non ekonomiknya Bu. Jadi kami bisa kembangkan lagi pertanyaannya. Jika dia mengarah ke ekonomik ya bagaimana keuntungannya ekonomik. Kalau non ekonomik nantinya bagaimana, seperti itu Bu. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin mau memberikan komentar dari hasil pekerjaan kelompoknya presisi? Ya, tidak apa-apa. Yang mau menyampaikan pertanyaan Siapa tahu wawancara terutama. sekalian membantu jadi responden ini. Kalau Anda diberi pertanyaan seperti ini, kira-kira muncul sesuatu yang ambigu atau tidak? Mungkin yang disampaikan Gede tadi ini, yang untuk lebih prefer ke toko online atau offline, ditambahkan pilihan lagi netral begitu ya Bu. Boleh. Kemudian Kalau berarti netral ini, dia jadi pilihan biasa, hanya bisa milih salah satu kan Bu. Kalau misalnya seperti itu, nggak checkbox lagi. ya betul. Kalau netral berarti ya betul. Tidak perlu lagi di checkbox. Oke. Ya, terima kasih Gede atas semangatnya. Semangat juga untuk kelompoknya Gede. Oke. Yang lain gimana? Ya, dari Andrew, Bu. Mungkin dari yang target ketika menyebarkan informasi diskon, kalau misalnya terlalu beragam gitu, jawabannya nggak apa ya? Mungkin kalau misalnya dari checkbox, habis itu dikasih isian others gitu, dia nambahin sendiri gimana? Untuk yang itu ya, apa pekerjaan Anda sekarang itu? Bukan, target Anda ketika menyebarkan informasi diskon. Target Anda. Jadi misalnya kayak harga yang murah atau barang branded. Nah, kalau misalnya jawabannya terlalu beragam, dari kalian kesusahan nggak kira-kira? Enggak sih, kan nantinya akan diambil kesimpulannya begitu. Kesimpulannya kan pasti kan si narasumber ini kan pasti kan akan bicara banyak hal sih. Nah, itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita bisa mengambil informasi yang banyak sehingga kita dapat simpulkan, oh jadi begini. Targetnya dia tuh kepinginnya misalkan kalau dari segi ekonomi, meningkatkan penjualan, meningkatkan kredibilitasnya seperti itu. Oke. Sorry, sebelumnya ini kuesioner atau interview? Yang interview, kayaknya salah paham. Oh iya, kalau kuesioner baru itu. Kuesioner baru iya. Ya. Nah, kemarin kan kita kan dapat juga dari Bu Lili, kalau kuesioner jangan terlalu banyak diisi pertanyaan yang isi paragraf. Maka kami kerucutkan apa saja yang stereotip jawabannya akan dijawab. Kalau misalnya tidak sesuai maka ya kami taruh di outer. Kalau misalnya banyak kemungkinan seperti itu. Oke, siap. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Dari kelompoknya Enrique sendiri, ada pertanyaan lagi? Iya, ini apakah pertanyaannya buat wawancaranya cukup? Cukup sebaran wes. Cukup ya. Oke, baik Bu. Saya kami sudah menemukan orang untuk diinterview begitu. Jadi kami kerja. Ya. Kayak Jocelyn tadi ya, kalau misalkan butuh bantuan teman-teman untuk saling menyebarkan, jadi kalau sekiranya respondennya umum, bisa di-share bisa di-share di grup. Jadi siapa tahu nanti saya ada teman yang bisa menjawab, saya bisa forwardkan link kuesioner Anda. Ya, jadi jangan sungkan. Seperti tadi siapa? Jocelyn, betul ya? Yang tadi pagi kirimnya. Iya Bu, betul. Ya, oke. Ada lagi yang lain yang mau dikonsultasikan untuk pertanyaan-pertanyaannya yang belum siap untuk disebarkan? Kelompoknya Andrew sudah? Oh iya Bu, sebentar. Tak tolong Benhard share screen ya. Oh, Aaron aja deh. Sebentar ya Bu.
Aduh teman-teman ternyata tidak bisa Bu. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Ini Oke, yang pertama, ya. langsung aja kamu mau tanyakan yang mana? Ya mungkin dari saran-sarannya Bu. Ini yang pertama untuk kuesioner. Jadi kami pertama memberikan pertanyaan dulu, terus menanyakan aplikasi kesehatan yang pernah dipakai. Ini nggak perlu kasih others ya Bu ya. Kasih enggak apa-apa, enggak perlu ABC. Oh ya, oke. Nanti di edit ya Bu. Terus menggunakan aplikasi kesehatan. Kalau dikasih radio button gini nggak apa ya Bu? Enggak apa-apa, tapi enggak perlu ABC. Karena ABC itu kesannya kayak ada urutannya. Oh ya, oke Bu. Nanti diperbaiki lagi ya Bu. Dalam menggunakan aplikasi tersebut. Oke, kalau kayak gini dikasih others soalnya kayak dari saran gitu sih Bu. Selain saran keseluruhan. Terus kalau ini dimasukkan, apa yang perlu ditambahkan dalam penggunaan aplikasi tersebut? Aplikasi ya, jangan apps ya. Oh ya Bu. Tidak semua ngerti apps. Kualitas pelayanan, tampilan. Kecepatan itu kecepatan apa? Kecepatan proses, kecepatan respon, kecepatan pengiriman, Jadi kurang jelas di sininya Bu ya. variasi layanan. Taraf kepercayaan loh. Kalau kamu misalkan di orang jawab taraf kepercayaan gitu, terus kamu mau upgrade apanya, Andrew? Maksudnya dalam sistemmu nanti apa yang akan di-upgrade? Gini mungkin Bu, lebih ke kayak kita kasih bintang gitu Bu, kayak bisa tahu pelayanannya tuh gimana gitu Bu. Nggak ngerti maksudnya, Benhard. Lebih kayak misalnya yang kalau di GrabFood gitu kan kita selesai setelah pesan makanan, terus makanan sudah kita terima, ini kan Bu, ada kayak kita kasih bintang buat drivernya kayak gitu Bu. Terus kalau di sini taraf kepercayaan nggak ada kah saya nggak pernah pakai soalnya kalau aplikasi yang beli obat ini. Nah, apakah di sana kita tidak diberi kesempatan untuk memberikan rating? Feedback gitu ya Bu. Jadi kayak penilaian terhadap pelayanan gitu ya. Oh ya mungkin. Nggak ada kah memang? Kalau sudah ada, kan berarti apalagi yang bisa kita upgrade? Masuk ke kualitas pelayanan ya Bu. Kualitas pelayanan. Kalau yang rating tadi? Enggak, rating itu ya tetap rating. Karena kita kan ngomongin fitur kan. Fitur dalam aplikasinya. Kalau misalkan di dalam aplikasinya itu sudah ada rating, berarti kan kita sudah bisa menilai kondisi aplikasi tersebut. Berarti kita ngomongin ratingnya, bukan ngomongin bagus jeleknya kualitas. Bisa membedakan ya. Kalau kita ngomongin rating, ya yang kita bahas ratingnya, fitur rating itu ada atau tidak. Nah sekarang kalau taraf kepercayaan ini loh, kita tuh mau ngomongin apa secara teknikal? Secara kuantitatifnya itu seperti apa? Oh ya Bu, nanti mungkin kami perjelas lebih lagi dan mungkin dikurangi kalau nggak jelas Bu. Nah, kalau dari kelompokmu sendiri, kalau pernah pakai Halodoc gitu ya, kira-kira apa sih kekurangan dari Halodoc itu yang sampai kita perlu pertanyakan gitu? Ya loh, ini maksudnya gitu toh Andrew. Jadi kalau kita pakai aplikasi lain, terus kira-kira apa yang kurang dari aplikasi itu toh maksudmu ya? Iya Bu. Ya, menurutmu sendiri misalkan kalau kamu pakai Halodoc gitu, atau siapapun yang pernah pakai Halodoc, apa sih yang bisa kita kritisi dari Halodoc itu? Kalau memang nggak ada, ya sudah, nggak usah dipaksakan untuk mencari
kekurangan dari aplikasi lain. Aplikasi lain ini kita bisa gunakan dasar sebagai, oh kalau banyak yang pakai Halodoc, berarti nanti sistemnya saya miripkan dengan Halodoc. Nah itu boleh. Ya, jadi kalau kamu mau menangkap itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang kita rasa sulit mencari kekurangan dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada, cuman nanti punya kita tuh mau dibikin kayak gitu dengan tambahan, oh saya di sana bisa sekaligus cari informasi vaksin. Nah itu kelebihan kita dibandingkan Halodoc kan. Nah itu nggak apa-apa. Jadi dari semua aplikasi yang saya lihat di atas tadi, semua hanya menyediakan orang sakit beli obat. Nggak ada yang misalkan saya mau vaksin COVID, saya mau vaksin MMR, atau saya mau vaksin influenza, atau mau vaksin rota misalkan. Nah itu nggak ada yang menyediakan ini, saya bisa vaksin di mana. Nah atau misalkan anak saya ini umur 3, waktunya vaksin apa ya? Nah itu kan bisa dibalik seperti itu. Oh di aplikasi-aplikasi ini nggak ada. Nah itu yang saya jadikan daya jual dari aplikasi saya misalkan. Berarti ya sudah, yang tadi atas kamu mencari pembanding apa yang pernah digunakan oleh orang lain itu hanya digunakan sebagai dasar, oh nanti aku UI-nya pakai model kayak gitu. Ya? Oh iya Bu. Oke, berarti yang ini lebih kepada fitur kita apa yang dibawa aja. Kalau membahas tentang fiturmu nanti dibawa aja. Oh ya. Nah ini juga apa yang kekhawatiran Anda dalam menggunakan teknologi. Nah ini juga kalau misalkan orang jawab kerahasiaan data, kamu mau apa di punyamu? Apa nggak ditanya tentang KTP-nya atau data-datanya? Nggak juga kan? Kalau kita punya aplikasi kan butuh juga itu. Jadi sehingga ya akan tetap kita butuhkan masalah kerahasiaan data ini, kita tetap akan minta data ke user. Masalahnya kalau kita mau jualan safety dari aplikasi kita, itu cerita lain lagi gitu loh. Sekarang ini kan kita mau jualan tentang fitur dari aplikasi kita, bukan membahas tentang bagaimana keselamatan data dari aplikasi kita, karena memang bukan bidang kita itu. Kalau itu kan nanti yang anak-anak NCS yang ngomongin itu gitu. Ya, jadi hati-hati. Apakah nanti kamu mau menjual itu di aplikasimu? Kalau tidak, nggak perlu ditanyakan. Oke, Bu. Ini dalam banget ya pertanyaan ini ya, sampai ada legalitas segala. Yes, terus. Nah, nomor 6 ini mungkin perlu diganti. Apakah Anda pernah melakukan vaksin, baik vaksin COVID atau ini tergantung ya. Kalau kamu memang mau bebaskan vaksin apapun seperti yang tadi saya cerita, ditanya aja, apakah Anda pernah melakukan vaksin, baik untuk anak maupun diri Anda sendiri atau untuk orang tua. Kemudian bagaimana cara Anda mencari tahu lokasi vaksinnya. Kemudian misalkan ke dokter langganan atau ke rumah sakit atau kemana, beri pilihan. Kemudian nanti pertanyakan lagi, pernahkah Anda mencoba untuk vaksin di tempat lain, misalkan untuk membandingkan harga, kualitas, dan lain sebagainya. Kalau pernah, apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih tempat vaksin? 1, biaya, 2, lokasi, 3, kelengkapan vaksin, 4, misalkan suasananya atau dokternya terkenal atau tidak, dan seterusnya. Itu kan bisa jadi fitur juga, Andrew. Ya, karena kan sebenarnya vaksin tidak COVID saja. Kita dewasa gini juga bisa vaksin influenza 6 bulan sekali. Terus ada, kalau cewek itu ada vaksin HPV 1 tahun sekali. Kemudian ada vaksin MMR untuk anak umur sekian. Ada BCG, vaksin umur sekian, dan seterusnya. Itu bisa kamu jadikan fitur di tempatmu. Oke, Bu. Ya? Ya. Jadi arahkan ke sana. Ya, lalu ini yang untuk kuesioner anak rantau sebenarnya juga ada interview sih, Bu, tapi ya kurang lebih mungkin sama. Terus ini yang untuk tenaga kesehatan, Bu, ini kami interview. Nah ini kemarin sudah saya komentari. Ini apa relevansinya terhadap aplikasi? Kalau pertanyaan seperti ini, apakah
Jadi apa yang kamu mau lakukan dengan pertanyaan ini? Terhadap teknikal sistemmu. Ini mungkin untuk itu bukan beberapa orang yang menanyakan tentang kekebalan tubuh gitu. Jadi kalau Terus sudah di tempatmu menyediakan tanya jawab juga kah? di aplikasinya tahu. Hah. Mungkin lebih kepada kolom informatif gitu Bu. Itu kan bukan fitur utamamu. Fitur utamamu yang diutamakan dalam pertanyaan-pertanyaan ini mestinya. Kalau kamu menyediakan fitur misalkan tanya jawab, ini sudah saya komentari loh kemarin Andrew. Coba lihatan hasil sheetmu. Oh iya Bu. Ya, yang kedua ini juga sama. Hubungannya apa dengan sistemmu? Perkara stok cukup atau tidak itu kan perkara yang menyediakan vaksin, bukan urusan kita sebagai penyedia aplikasi, gitu kan? Iya Bu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam keadaan apa seseorang sebaiknya menerima vaksin? Ini juga kamu mau menangkap apa dalam aplikasi? Apakah kamu punya track record kesehatan seseorang di aplikasimu? Kalau iya, mungkin kita bisa screening. Orang ini pernah COVID 2 minggu yang lalu, berarti sekarang nggak boleh vaksin kecuali kayak gitu ya. Misalkan kamu sudah tahu bahwa atau misalkan orang ini pernah operasi kelenjar tiroid, nggak boleh vaksin COVID. Nah, kalau kamu mencatat rekam mediknya, nggak apa-apa, kamu tanyakan seperti ini. Tapi kalau tidak, lalu untuk apa gitu loh di aplikasi? Kalau sekedar hanya untuk menampilkan informasi, nanti akhirnya jadi informasi siapa boleh dan tidak ada filter apa-apa, itu kan teks. Itu bergantung siapa yang inputkan datanya, bukan bergantung dengan platform dari aplikasi kita. Ya, jadi arahkan ke fitur-fiturnya yang kamu mau buat ini apa dan yang kamu belum tahu apa, itu kamu tanyakan ke nakes. Ya. Ya Bu. Jadi misalnya misalnya selama ini nakes itu atau puskesmas tempat nakes bekerja itu menerima kerjasama dengan siapa saja. Lalu penyebaran informasinya seperti apa ketika ada fasilitas vaksin? Orang tahu nggak kalau di puskesmas itu menyediakan vaksin? Kemudian bagaimana cara puskesmas tahu bahwa hari ini yang mau vaksin berapa orang? Nah, kayak gitu-gitu yang perlu kamu tanyakan, karena itu berhubungan dengan fitur di aplikasimu. Ya? Ya Bu. Oke, ada lagi? Kalau saran saya sih itu, arahkan aja ke vaksin bebas. Jadi orang mau cari vaksin apapun, kalau kamu membahas tentang Halodoc dan kawan-kawan kan sudah banyak. Dan yang menyediakan fitur itu sudah banyak. Nah, maka yang belum ada itu. Jadi pusat vaksin, jadi vaksin apapun, kamu mau vaksin COVID, mau vaksin influenza, mau vaksin HPV, kamu bisa cari kita bisa cari di aplikasimu. Itu jauh lebih membantu. Ya Bu. Ya, coba tanya-tanya dulu ke saudara yang punya anak kecil, gimana caranya dia mencari vaksin untuk anaknya. Kemudian cari juga jadwal imunisasi, jadi kamu bisa tahu jenis-jenis vaksin dan kapan harus vaksin. Kemudian mungkin cari tahu caranya orang-orang tuh vaksin di mana saja. Ya, apapun vaksinnya. Itu jadi jauh sangat menarik. Bahkan mungkin kamu bisa kembangkan itu nanti bisa jadi tugas akhirmu kalau kamu mau. Ya? Oke, ya Bu, siap. Ya, oke. Mungkin yang terakhir ya Bu, ini buat interview juga. Ini sama, saya juga sudah komentari kemarin. Oh, sudah ya Bu, oke. Kamu belum cek ya? Ya, mungkin nanti dari yang hasil revisi nanti dikirimkan lagi ya Bu. Oke, harus hari ini ya, sudah tidak ada waktu untuk sebar kuesioner lagi. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tony, silakan. Saya mau bertanya. Ini tentang orang yang bakal diinterview kita nanti sih. Jadi orang yang kita udah dapat orang buat diinterview nanti, cuman orang ini nggak berkenan buat direcord gitu Bu. Nah, rencana kami itu
bakal pakai aplikasi external recording gitu biar gak kelihatan waktu nge-recordnya di Zoom gitu. Nah kayak gitu boleh nggak Bu? Nggak apa-apa, tapi nanti ya kita hormati, jangan disebar-sebarkan ya, cukup Oke, saya ini dan Anda tok yang tahu. ya berarti recording interviewnya ini buat Ibu aja kan nanti? Iya, saya tok. Saya mau sebar kemana juga. Oke, Iya. thank you Bu. Oke, ada lagi? Oh ya Bu, saya satu kelompok sama Roni. Kalau misalnya itu nanti di blur mungkin wajahnya sedikit gitu. Nggak apa-apa. Nggak Orangnya apa-apa ya? toh? Iya, Bukan kamunya toh? Bukan Bu, kita enggak. Dokternya Ya wis. maksudnya. Ya Ya. wis. Oke, ada lagi? Terima kasih Bu. Ya. Jimmy, silakan Jim. Halo, iya Bu. Jadi kelompok kami memiliki kesulitan di topik sebenarnya, Bu. Kan kemarin di pertemuan yang lalu Ibu bilang topik kami terlalu besar sehingga narasumbernya sulit ditemukan. Jadi, nah dari situ Ibu memperinci topik yang kita pilih kan. Ya, topik yang diperinci itu kelompok kami masih belum bisa mencernanya, Bu. Apakah Ibu boleh menjelaskan ulang? Kemarin itu punyamu tentang hoax. Iya, hoax. Kemudian akhirnya dikecilkan menjadi topiknya khusus COVID, gitu ya? Iya, betul, Bu. Nah, berarti bayangan saya, aplikasimu itu nantinya gini, sistemnya itu bisa mencari berita-berita di berbagai portal, gitu ya. Jadi secara otomatis bisa carikan berita-berita COVID. Misalnya kita sediakan beberapa keyword, misalkan obat COVID, penyembuh COVID, kemudian pencegah COVID. Nah, mana hoax-hoax yang sering muncul terkait dengan COVID, gitu ya. Kemudian atau rumah sakit penuh, atau nakes kewalahan, nah kayak gitu-gitu hoax yang kita cari. Kemudian setelah itu ini masuk ke dalam sistem, oh Detik ini punya berita tentang obat COVID. Nah, nanti ada user-user lain dari user-user di dalam sistemmu itu yang terverifikasi ya. Jadi misalkan dia adalah dokter, atau dia adalah pakar gizi, atau dia ahli kimia misalkan, atau dia kepala rumah sakit. Jadi user-usernya ini bisa bebas dari kelompokmu. Kamu mau fokus ke topik yang apa? Hoaxnya. Nanti orang-orang ini yang bertugas memverifikasi, oh berita ini betul, berita ini hoax, berita ini salah. Kalau ini misalkan ini hoax, maka pembenarannya seperti apa? Dia memberikan penjelasan terhadap fitur itu, berita itu. Bayangan saya seperti itu so far. Kalau kamu punya pengembangan, silakan kembangkan sendiri. Bisa dimengerti alur yang saya ceritakan? Bisa, berarti fokusnya tentang COVID-19. Ada lagi, Bu. Kan soal Google Form itu kita memberikan pertanyaan itu contohnya seperti apa, Bu? Kayak ini sudah kirim toh saya? Sudah Bu, tapi banyak feedback yang Ibu kasih itu membingungkan, Bu. Jadi kami coba kamu yang bingung yang mana? Share screen aja. Semuanya hampir semuanya membingungkan. Hampir semua. Iya, tapi saya nggak ingat saya komen apa. Oh iya, Bu. Baik. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Untuk data diri saya tidak mempertanyakan apa-apa, Bu. Soal yang bagian kedua ini kan
soal pertanyaan-pertanyaan itu contohnya seperti apa Bu untuk yang benar? Ya, ya. Nah, ini loh. Pertanyaan-pertanyaan yang Jimmy berikan kemarin itu kecenderungannya adalah tentang topik hoax-nya. Iya. Nah, jadi seharusnya kalau kita berbicara tentang fitur anti hoax-nya itu, kita misalkan tanya selama ini orang-orang itu kalau baca berita dari mana? Dari postingan teman di Facebook, di medsos, atau dari berita portal, atau dari langsung ke portal beritanya, atau searching di Google, atau dari koran, atau dari message dari Line atau WA. Nah, itu yang perlu ditangkap dulu. Ya, jadi itu digunakan sebagai dasar untuk mencari kira-kira hoax ini, berita-berita ini tersebar lebih banyak dibaca dari mana sih? Kalau misalkan ternyata lebih banyak dari WA, ya sudah, nanti berarti saya kerjasama sama WA buat programnya untuk menangkap isi-isian forwardan berita di WhatsApp. Nah, dari sana itu yang saya kelola. Ini bukan hoax, ini bukan, dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya lagi, misalkan, kalau misalkan Anda menerima suatu berita yang Anda anggap menarik, apa yang Anda lakukan? Langsung sebarkan ulang, mencari tahu kebenarannya, atau cukup untuk saya saja? Nah, kalau misalkan dia langsung menyebarkan, nah ini bibit-bibitnya orang-orang hoax. Nah, berarti orang ini terus menyebarkannya lewat apa? Kita tangkap lagi. Kalau Anda memilih untuk menyebarkan, disebar lewat medsos, lewat WA, atau lewat Instagram, atau lewat apa lagi? Misalkan saya lisan berbicara dengan orang lain, dan seterusnya. Dari sana apa yang kita tangkap? Oh, berarti orang-orang yang suka nyebarin ini yang perlu menjadi target dari aplikasi saya nih. Nah, kamu perlu dikasih edukasi tentang hoax. Jadi, kalau kamu dapat berita itu jangan langsung disebarkan. Cari tahu dulu beritanya yang betul seperti apa. Nah, jadi aplikasimu ini kan sebenarnya untuk mengedukasi orang lain agar tidak gampang-gampang menyebarkan hoax kan. Meskipun itu berita betul gitu ya. Pokoknya intinya jangan gampang-gampang menyebarkan berita. Ya, jadi itu yang perlu ditangkap. Sehingga kamu bisa menghindari orang-orang, satu, menyebarkan berita seenaknya, dua, tempatmu ini bisa dijadikan pusat informasi seseorang ketika mau cari tahu ini hoax atau bukan. Berarti poin yang Ibu jelaskan sebelumnya itu kalau saya rangkum jadinya cara mengedukasi orang itu apa poin Ibu benar dengan kan poin bentar Ibu. Tadi Ibu bilang cara ketika orang mendapatkan informasi yang menarik itu orangnya itu kami sebagai pembuat atau target audiens Bu? Itu menjadi target audiensmu. Jadi orang-orang itu yang nanti menjadi target kira-kira gini. Kalau tujuannya kenapa kita menanyakan bagaimana seseorang itu cara menyebarkannya, berarti itu yang perlu karena itu tadi bayangan saya programmu ini akan bisa mencari di dunia maya ini persebaran informasi seperti apa. Harusnya itu ada caranya, cuman nggak usah lah ya, kita nggak bikin sampai teknisnya kan. Jadi kita cukup membayangkan saja bahwa ada fitur itu. Jadi contoh misalnya ya, Ubaya gitu ya. Kalau misalkan muncul berita di suatu portal berkaitan dengan Ubaya, sistem informasi manajemen itu dapat notif. Jadi di sistem mereka akan dapat notif, inilah ada berita tentang Ubaya baru. Kalau kita rasa bahwa berita ini menjatuhkan misalnya, kita bisa kok request ke sana untuk diturunkan beritanya. Nah, jadi saya membayangkannya punyamu itu bakal pakai fitur itu. Jadi dia bisa searching di dunia maya. Begitu nanti muncul tentang berita COVID, nah, makanya tadi butuh keyword ya. Apa saja sih yang berhubungan dengan COVID tadi berita-beritanya? Kita buat keyword-keywordnya, kata-kata kuncinya. Begitu muncul itu, sistemmu langsung memberikan notifikasi ke orang-orang yang berhubungan. Ya, jadi misal nih, muncul berita bahwa misalkan permen
Ricola bisa menjadi penangkal COVID, gitu ya. Muncul berita seperti itu. Muncul kan penangkal COVID, gitu ya. Di sistemmu langsung muncul ceting penangkal COVID. Di sistemmu bisa ngenali, oh penangkal COVID ini pakarnya siapa. Langsung kirimkan notifikasi ke orang-orang tadi, ke pakar-pakar itu. Orang tadi, loh ya bukan lah Ricola, loh cuma permen, misalkan kayak gitu. Nah, dia bisa nulis di aplikasimu bahwa berita ini tidak benar, yang karena kenapa, alasannya apa, secara ilmu gizi, secara kandungan makanan, dan lain sebagainya, dia masukkan di sistemmu. Nah, nanti orang-orang yang membuka sistemmu, muncul, ini ada berita yang tentang Ricola sebagai penangkal COVID. Bukan loh, katanya pakar ini tuh ternyata bukan gitu, harusnya gini. Nah, itu loh tujuannya dari sistem. Bayangan saya loh ya. Apakah betul yang kamu maksudkan seperti itu? Iya Bu, ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iyanya kok nyerah gitu sih Jimmy? Yakin kamu ngerti? Mungkin anggota kelompok saya yang lain mengerti Bu. Ya wes, ayo terus. Soal interview Bu, bentar. Gak ada di sini. Bentar ya Bu, saya pause dulu. Nah, untuk soal interview, cara ini juga sama. Ini kan kamu tanyanya, ini kemarin juga sudah saya komentarin. Sudah Bu. Ini kan berarti kamu nanyanya seakan-akan isi beritanya yang kamu tanyakan betul atau tidak. Sedangkan berita itu kan berkembang terus kemana-mana. Kita tidak bisa membatasi bahwa hoaxmu ini topiknya cuman terkait dengan hal seperti ini. Ini seakan-akan apa ya? Jimmy pernah dengar sistem pakar atau anggota kelompoknya Jimmy yang lain siapa sih? Pernah dengar sistem pakar? Sistem pakar itu adalah sistem yang bisa kita jawab A, dia muncul pertanyaan selanjutnya. Kita jawab B, muncul pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau itu kita perlu menggali informasi dari pakar terkait dengan kemampuannya dia. Nah, tapi kalau punyamu ini kan seharusnya hanya menyediakan platform yang bisa digunakan orang-orang itu untuk menangkal hoax. Itu kan tujuan dari aplikasi ini. Iya betul, iya benar Bu. Nah, jadi yang perlu ditanyakan ke narasumbermu itu adalah saat ini mereka sebagai misalkan nakes ya, kita bicara tentang dokter. Kalau sampai dia mendengar ada suatu berita yang tidak benar atau tidak jelas, bagaimana sih caranya dia mengedukasi orang-orang di sekitarnya, pasang WA status, pasang Instagram, dia bikin podcast, dia bikin channel YouTube, atau bagaimana? Nah, kemudian nanti kamu di belakang tanyakan, nah sekarang ini saya mau membuat, kami mau membuat sebuah platform yang bisa digunakan untuk orang-orang yang pakar ini dalam menangkal berita yang nggak benar. Nah, tertarik nggak? Kalau tertarik, kira-kira fiturnya bagaimana sih yang dibutuhkan? Nah, itu loh yang ditanyakan. Jadi kita tidak mempertanyakan isi tentang hoax-nya. Ya, tapi bagaimana cara menangkal dan memberikan penjelasan ke masyarakat. Kenapa diminta untuk nakes? Kenapa diminta untuk COVID? Agar kamu nanyanya lebih gampang nyari dokter daripada kamu nyari polisi. Itu loh tujuan saya. Ya, kalau kamu umum, kemudian ternyata narasumbermu hanya kamu minta tanya ke polisi tok, nanti yang baca membaca hasil wawancaramu ini, loh, ini topiknya tentang umum, lah kok polisi tok? Nah, gimana kalau hoaxnya yang berhubungan dengan edukasi? Harusnya kan guru yang ditanyai. Gimana kalau hoaxnya tentang kesehatan? Harusnya kan dokter yang ditanyai. Nah, jadi kemarin tujuan saya, kenapa saya mengkerucutkan topikmu adalah biar kamu narasumbernya jelas mau tanya ke siapa, sehingga nggak terbantahkan gitu loh ininya, cara-caranya.
Nangkep ya sini ya. Bukan karena kita membahas isi topiknya. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Ya. Bu. Ya, oke Jimmy. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, tanya email aja ya. Baik. Sandia, silakan. Ya Bu, ini saya mau tanya. Jadi kan kemarin yang Iresto itu mau ngewawancarain pemilik resto sama karyawan resto. Tapi kemarin kita tuh terlalu ke pemilik resto. Terus sekarang itu ternyata pemilik restonya tuh kayaknya rada susah buat ngatur jadwal interviewnya, takutnya nggak nutut Bu. Jadi kalau kita ngewawancarain pemilik resto sama karyawan resto nggak apa-apa tak Bu? Nggak apa-apa. Oh, Karyawannya, kalau misalkan pemilik nggak bisa, karyawannya juga ditambah dengan kasir gitu ya nggak apa-apa kok. Jadi nggak usah pemilik, karena kalau pemilik kan kecenderungannya malah nggak tahu yang terjadi di lapangan seperti apa. Kan ini punyamu cuma untuk ngatur cara pesan sama tempat duduk kan? Iya Bu, soalnya kan nggak terlalu ke keuangannya gitu. Iya, betul. Makanya itu harusnya lebih cocok ke karyawannya aja. Karyawannya tanya ke kasir sama bagian yang terima tamu sama waiters. Oh, oke Bu, ya sip. Ya Makasih, Bu. beberapa aja. Oke. Ya. Gede, silakan. Ya Bu, misi Bu mau tanya mengenai di laporan, contoh laporan yang di WLS itu kan terdapat tulisan di hasil wawancara maksimal 10 menit ya Bu. Hasil wawancara Iya, di WLS ada PDF itu Bu. yang KPA. Kurang tahu Bu, pokoknya polosan. Mirip seperti yang tadi tapi ada tambahan untuk insert link gitu Bu di paragrafnya. Di tempat saya. Coba sih share screen sih. Sebentar ya Bu. Di tempat di template laporan 5B Bu. Di template laporan. Yang ini. Bentar. Saya izin share screen ya Bu. Ya silakan Gede. Nah yang ini Bu. Oh. Nggak apa-apa lah. Itu Budiani yang buat. Jadi saya nggak tahu tulisan ini. Nggak apa-apa, sekarepmu mau wawancara seberapa panjang, nggak usah panjang-panjang lah ya, sungkan sama yang diwawancara. Okay. Seoptimal mungkin, jangan bertele-tele, nggak harus 10 menit kok. Cuman yang saya batasi, sorry, saya lupa nulis. Untuk presentasinya jangan lebih dari 20 menit ya. Oke Bu. Presentasi ini sebenarnya saya sendiri bisa membaca dari laporan, jadi sebenarnya Anda tidak perlu presentasi, cuman untuk latihan Anda perlu presentasi. Oleh karena itu poin-poin penting saja yang cukup dipresentasikan, tidak perlu sampai panjang-panjang presentasi. Maksimal 20 menit untuk kuesioner dan interview. Ya. Oke, kemudian oh iya Bu. Berarti 27 menit untuk wawancara nggak apa-apa ya? Soalnya tadi kadung. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terus yang lalu kami juga dari tim saya minta maaf ya Bu ya, sampai 40 menit itu kapan hari. Nggak apa-apa, banyak kok, nggak kamu tahu kok. Selamat siang Bu Lili, apakah PPT itu jelaskan di share ke grup? Oh iya, berbeda. Ya wis nanti tak share di grup ya. Siapa ini? Oh iya Bu, satu lagi Bu. Ya Alvin. Terus? Kalau linknya 2 gitu, langsung di-insert dua-duanya aja Bu ya, di Linknya satu subbab itu. Iya, 2 aja. Kasih keterangan aja, ini wawancara dengan siapa, ini wawancara dengan siapa. Oke, Link baik, YouTube-nya masukkan situ juga aja, enggak apa-apa. Atau link presentasinya tuliskan di sana juga enggak apa-apa. Oh, sekalian ya Bu ya? Sekalian semua link masukkan di sana. Oke, makasih Bu. Ya, di ULS berbeda. Apa yang ada di ULS? Yang ULS masih template-nya beda gitu. Selihat saya tadi gitu. PDF ini kah? PDF PPT mungkin Bu maksudnya. Podo kok, cuma tampilannya tok beda. Iya, cuman desainnya aja yang beda. Iya. Sama kok, sama persis. Oke, ada lagi? Oke? Saya Enrique, silakan. Ya. Itu untuk wawancaranya dari kelompok kami itu nemu 3 narasumber. Nah, itu berarti 1 narasumber berdua. Nah, itu boleh.
konsepnya satu orang mewawancara terus yang satunya mencatat apa yang narasumber katakan, apakah benar begitu, Bu? Dua-duanya harus pernah nanya. Jadi Dua-duanya. semua pernah nanya. Saya mau lihat gesturnya pada saat tanya, tata bahasanya itu dinilai. Oh iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, jadi makanya meskipun yang diwawancara mamanya sendiri gitu tetap formal ya. Oh iya, Bu. Jangan jadi sesi guyonan ya. Siap. Oke, ya guys, kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp group ya, atau email saya. Bu. Oke? Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.